Assalamualaikum. Di sini diizin untuk mengkonsultasikan kembali untuk pembuatan RDP untuk siklus pelaksanaan di siklus 2. Dan jadi untuk perbedaan dari siklus pertama dan siklus kedua ini tentu materinya berbeda. Untuk materi itu sendiri Dwi masuk ke statistik atau pemusatan data tentang mean, median, dan modus, tapi masih di data tunggal. Nah, kemudian untuk pemilihan modelnya sendiri itu berbeda dengan di siklus pertama. Untuk siklus kedua ini menggunakan PJBL atau Project Based Learning. Tapi pada saat pembelajarannya itu menugaskan siswa lah. Nah, untuk alasannya sendiri kenapa memilih PJBL, karena melihat dari karakteristik peserta didiknya juga, ingin juga melihat kreativitas dari siswa, terus kolaborasi antar kelompok. Nanti juga dia akan membuat kelompok. Nanti penugasannya itu sendiri dia ambil yang lebih dekat dengan siswa, supaya siswa itu lebih mudah. Nah, untuk perencanaannya itu menggunakan ukuran sepatu siswa. Itu juga sekiranya kurang datanya, nanti ditentukan respondennya itu 10. Kalau kelompok 10 kan nanti habis ya, bentuknya insya Allah tuh 5 atau 6 kelompok. Nanti kalau respondennya kurang, itu bisa mencari datanya itu di kelompok lain. Jadi ada kayak kolaborasinya dengan kelompok lain. Terus untuk alokasi waktu itu sudah dibuat sedemikian rupa yang di RDP, karena di siklus pertama kan untuk waktu tidak tercantum dengan jelas, tapi sudah dibuat untuk di siklus 2 ini. Untuk terkait dengan kemarin kurang juga di pertanyaan pemantik. Nah, untuk di pertanyaan pemantiknya sudah dirancang di RDP supaya bisa menuntun siswanya memahami materi yang akan dipelajari. Untuk yang rencana di siklus 2 ini. Tadi pemilihan project ya, pemilihan model projectnya. Kalau di project itu hati-hati dengan ini ya, alokasi waktu ya, nanti kan 2 JP ya. Ya, 2 JP. Takutnya kalau project takutnya nggak cukup ya. Makanya Abdi harus pintar-pintar ngatur kelas, ngatur kelompoknya biar 2 JP itu pas. Karena nanti ada presentasinya juga nanti presentasi hasil ya. Produknya setelah itu udah capek-capek mereka buat, kalau udah nanti Abdi waktu nggak jadi presentasi ya Bang. Sayang lah kalau itu mereka udah bagus-bagus buatnya tapi nggak dipresentasikan. Itu biasanya yang hambatan utama dalam pelaksanaan project kalau cuma buat itu. Tapi tadi gue dengar ya cuman data yang diambil cuma 10 anak ya. Kemungkinan selesai. Harapannya. Kalau biasanya kalau cuma data dikit, kalau kan statistik ya, kalau datanya banyak itu susah. Apalagi project ujungnya ya. Tapi kalau datanya dikit 10, mudah-mudahan selesai. Lalu dalam menyampaikan hasil kerjanya juga harus di manage sedemikian juga ya. Sedemikian karena harus mereka belum lagi mencari datanya, lalu menghitungnya, lalu biasanya anak-anak 8F ya, anak 8F itu nanti hasilnya di luar dugaan, nanti mereka buatnya ditambah-tambah lah, itu yang bikin tambah-tambah itu bikin kurang waktu. Jadi ini dilihat tugas mereka sebenarnya di meja ya. Oke, harapannya kami juga melalui proyek ini bisa dengan mudah lah materi itu dipahami dengan siswa. Terus dia juga sudah menyediakan tabel Bu. Jadi nanti jadi harapannya itu pengerjaan proyeknya tuh bisa lebih cepat lah. Jadi mereka tinggal tulis ya, tabelnya udah disiapin. Lalu kartonnya? Nah, itu rencananya nanti Dwi mini projectnya adalah poster. Jadi ada karton nanti bakal disediakan karton, ada spidol juga. Tapi tetap untuk mempersilakan siswa kalau siswa memiliki pewarna segala macam. Dalam pembuatan model ini dengan model PJBL. Project itu ya, adakah kendalanya? Kendala apa yang dirasakan menggunakan project? Dalam merancangnya belum melaksanakan merancang
model pembelajaran ini ada nggak kendala? Kalau ini Untuk EBP. beda edukasi plus 1, yang ini agak lebih mudah lah maksudnya Bu. Kalau yang kemarin tuh bener-bener mikir masalahnya, sudah itu masalahnya Harus bermasalah, iya Bu. Karena PBL apalagi menetapkan konsep tuh bener-bener PR buat gurunya. Iya, karena apa tadi dari konteks ya, kita Iya. mau matematika itu abstrak, mau memindahkan konteks ke abstrak itu menggunakan bahasa. Bahasanya itu emang harus guru yang emang udah lama apa udah lama bisa berbahasa atau mengalih-alihkan bahasa. Nanti kalau udah biasa jadi guru, udah tahu konsepnya, udah tahu mau kemana, lalu anak ini kayaknya capek nggak saya gunakan kata-kata ini, kalimat ini. Nanti kalau udah memang dari gurunya di situ, ini kan baru 2-3 kali observasi, ibu aja cuma ngambil PBL, gimana kan ini? Jadi cobalah. Iya, Ya. coba dulu. Nah, Kan kan mereka kalau- katanya bagus. Ya, yang kemarin juga kan kurang rubrik ya Bu. Nah ini dicatatkan juga Ya. dalam soal ada Yang rubriknya. siklus 1 nggak ada jawabannya ya, ini udah dikasih jawabannya. Ada tapi nggak rubrik dalam eksekusi langsung. Kalau ini sudah ditampilkan. Harapannya sih proyek selesai, terus bisa siswa bisa presentasi, terus mengerjakan tugas ya. Kalau tugas itu bisa kalau untuk proyek kayaknya tugasnya juga videonya nanti kita fotonya karena proyek itu. Oke, jawaban saya sampai ini enggak? Ya kendalanya hanya waktu itu ya. Ada yang mau Jadi kalau perbaikan yang namanya sudah disampaikan oleh Mas Budi dengan ini ya seperti kita juga mau kesepakatan ya. Pertama bagaimana kriteria tugas yang patut kita akan dilakukan dan ini Mbak Dwi juga membutuhkan perbaikan. Kalau Mbak Dwi kan untuk yang ini apakah sama? kesepakatannya. Kesepakatannya target Pencapaian LPP ini menurut Dwi kan LPP udah dirancang kira-kira pencapaian tujuan pembelajaran tercapai soal konsep tujuan pembelajaran Harapannya dengan menggunakan tujuan pembelajaran, tujuan pembelajarannya tercapai gitu melalui proyek itu. Terus untuk presentasinya kemarin 81% ya. Agak takut ya karena kemarin agak bermasalah gitu kan. kalau ini Agak 80 nggak apa-apa 80 lagi udah kan pasti proyek kan Bu. kita menang kita ke KKN memang 80 nilai 80 KKN itu 79 jadi 78 matematika seminar itu kelas 9 78 KKN pengennya berapa ini? Pengennya 80% dari siswa itu mencapai KKN. mencapai KKN bukannya 80% bukannya 80 80% mencapai KKN. Dan juga nanti kalau semuanya sekiranya ada hambatan dan segala macam di pelaksanaan semester dapat dicatat dan dilaporkan di semester 3 kita rancangkan sukses. Sampai dari saya untuk berarti Ya baik kepada Kiki dan Becky, doain semoga lancar untuk siswa. Itu aja. Terima kasih banyak untuk masukan di konsultasi dan Ibu awali, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Masih semangat nggak? Masih semangat dong, kan masih pagi. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini,
Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, kosakata data itu nanti terdiri dari mean atau rata-rata, terus median dan juga modulus. Nah, sebelum itu kita sepakati terlebih dahulu seperti biasa kesepakatan kelas, yaitu ada waktu, terus juga informasi dan takut. Kira-kira kalian pernah nggak mendengar istilah rata-rata, median, dan modulus? Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari kalian mendengar atau melakukan itu nggak? Ada nggak ya? Di sekolah biasanya dia berkaitan dengan apa? Dengan nilainya nggak? Kalian kalau di rapor pasti ada nilai rata-rata gitu nggak? Kira-kira kalian pernah berpikir nggak? Gimana ya gitu? Rata-rata nilai itu pernah nggak berpikir? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang menghitung rata dan juga nanti menentukan median dan juga modulus. Terus kira-kira kalau ada rata-rata itu sama keluarnya. Tapi nanti ada kondisi yang nilai rata-rata itu tidak mewakili suatu kumpulan data. Nanti akan kita bahas. Nah, ini juga salah satu contoh dari kehidupan kita sehari-hari. Kita pakai ukuran sepatu. Kira-kira kalian ukuran sepatu nggak? Yang 40? Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalian ini dalam satu kelas itu berbeda. Nah, kira-kira kalian pernah nggak memperkirakan rata-rata ukuran sepatu di kelas 8? Enggak ya? Kamu nanti pikir ya? Oke, nanti hari ini kita akan menggunakan ukuran sepatu teman-teman. Bisa mengukur rata-rata, mengukur median dan juga modulus. Ini kalau boleh menebak, kira-kira totalnya berapa? Rata-ratanya? 38, 40, 42, 37, 3. Oke, beragam ya. Karena terus kira-kira kalau kita mau mengetahui nilai atau median dari data ukuran sepatu gimana caranya? Kalau menentukan median nilai ya? Oke, jadi menurut Dev menentukan median itu dengan mengurutkan datanya dulu dari kecil ke besar, terus diambil yang tengah. Kalau menentukan rata-rata dari suatu kumpulan data, oke, Abi? Banyaknya? Kata Abi dan Alia, kalau rata-rata itu menentukannya dengan jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Nih, kalau kira-kira banyak sepatu yang paling banyak dipakai kayak tadi 40 ada beberapa. Kira-kira kalau di suatu data, angka itu modulus itu disebut sebagai apa? Nah, modulus. Sebenarnya ini pernah kalian pelajari kan di kelas di SD. Sudah kan? Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nanti hari ini kita akan membuat suatu proyek sederhana. Nah, nanti ketika ada proyek itu kalian bisa menyelesaikan dengan baik, maka tercapailah tujuan pembelajaran itu. Oke? Kemudian, ini adalah pengantar. Pengantarnya seperti kita ketahui bahwa di kehidupan kita sehari-hari kita sering menemukan suatu data. Kalau sehari-hari itu nilai ulangan, tinggi badan, juga ukuran sepatu. Nah, terus suatu data itu bisa diwakilkan, entah itu menggunakan median ataupun modulus, tergantung nanti dengan situasinya. Nah, dengan pelajari median dan modulus, kita dapat memahami informasi dari data. Terus kita juga bisa menarik kesimpulan. Oke, ini adalah mini project. Nah, ini petunjuknya. Petunjuk
2 sampai 1. Terus maka rata-ratanya udah data X1 ditambah X2 ditambah X3 dibagi dengan kalau umpamanya kalau dalam matematika rumusnya itu seperti ini. X ada topi di atas, jadi bacanya X bar. Pernah dengar nggak? Belum. Oke, jadi ini dibacanya X bar. Dia merupakan rata. Terus ada juga kalau yang bentuknya kayak ini dibacanya apa? Nah, sigma atau jumlah dari si X ini adalah terus S ini banyak udah. Nanti kalau kalian mau hitung suatu rata-rata dari suatu data pakai rumusnya ini, oke? Tadi disebutin habis sama kalian. Nah, terus kita ke rumus tata data yang kedua tentang nilai penahan median. Median merupakan nilai tengah dari suatu data. Tapi kalau mau menentukannya kita harus menentukan ya kan? Dari yang ke tapi ada caranya. Kalau datanya agak sedikit, dia menentukan ME ini disebut median. Terus X ditambah 1 bagi 2. X ini banyak data. Nanti contoh soalnya nanti ditambah 1 lalu dibagi 2. Tapi dia bukan menentukan mediannya, tapi menentukan letak di mana median itu berada. Terus kalau ini untuknya ganjil, sedangkan ini untuk data genap. Menentukan aja di mana letak menentukan nilai mediannya. Nah, selanjutnya modus. Nah, kalau modusnya paling gampang ya, kalau yang lain. Iya nggak? Dia hanya melihat dari data yang apa? Nah, data yang sering muncul. Terus ada istilah di modus. Kalau dia munculnya hanya satu modus, bisa disebut sebagai unimodal. Kalau 2, bimodal. Kalau lebih dari 2, polimodal. Iya nggak? Pernah nggak dengar istilah ini? Jadi istilah baru. Nah, ini adalah contohnya. Dari data berikut ini tentukan dan median. Jadi ada data diketahui datanya nah kalau kita menggunakan rata-rata berarti ya jumlah semua. Jadi rata-rata dari data tersebut ternilai 8. Terus untuk menentukan median, kira-kira data ini bisa nggak langsung diambil mediannya? Kenapa? Oke, jadi diurutin dulu dari yang kecil ke yang besar. Kalau yang diketahui ini datanya sudah urut belum? Jadi nilainya 8. Nah, kalau mau menentukan yang letak median tadi, ingat nggak rumusnya? Ya nggak? Terus N itu banyaknya data berarti X N-nya berapa? Lima ditambah 1 dibagi 2. Nah, pekerjaannya biasa. X ini bukan sesuatu yang tiba-tiba dengan mulai bukan karena ada X. Yang perlu kalian selesaikan hanya bagian ini. 5 tambah 1 lalu hasilnya 3. Nah, ini X3 artinya adalah data peti 3. Data 1, data 2, data peti. Hasilnya ada gitu. Maksud? Nah, itu menentukan letak, bukan menentukan nilai dari median. Nah, kalau ini contoh yang kedua yang paling
Kami sudah balik pulang tugas. Nah, ini ada petunjuk proyek kita buat ini proyek. Miss bagi ibu nanti jelasin sambil kalian lihat. Ini lembar pedoman dalam membuat proyek. Selanjutnya, nanti kalian akan mengumpulkan data, terus mengolah data, terus mendesain proyeknya. Jadi proyeknya berupa poster. Dalam poster biasanya ada apa? Informasi yang bisa memudahkan orang ke membacanya. Kita waktunya 10 menit dalam mengumpulkan data. Datanya apa, Bu? Datanya adalah ukuran sepatu per DA atau 10 orang. Ketika kalian ada berapa nih? 6, kalian data dari mereka dulu, 4-nya melengkapi space dulu, kalian buat mulai berbuat informasi dulu. Tapi tidak semuanya bergerak, hanya keluar dalam kelompok aja yang mencari data. Oke? Nah, itu waktunya 10 menit mencari lalu dicatat. Bu, dicatatnya di mana? Dalam tabelnya udah ibu kasih ya. Terus masuk nih ke pengolahan dan pembuatan poster. Nah, itu paling sederhananya. Waktunya 35 menit. Nah, di situ kalian bakal menghitung jumlah data, banyak data, median, dan bonus. Terus ada bahan diskusi juga. Terus nanti dimasukkan ke dalam posternya ya. Nanti disajikan ada baiknya kalian itu membagi tugas. Oke, ada yang mengolah, ada yang menghitung seperti itu. Terus ada yang membuat desain posternya, terus ada yang mengumpulkan data. Sepakat? Sepakat nggak? Nah, di sini ibu ada bahannya. Terus ibu juga menyediakan di depan ada gunting, sticky note, terus origami. Ada juga spidol, ada lem. Kalau kalian membutuhkan silakan keluar terus waktu ke depan. Nanti posternya bentuk nah, jadi ini kan informasi yang di depan, ini yang harus ada dalam poster. Jadi kalau kalian isi sementara di sini, terus yang mendesain poster silakan mendesain, yang menghitung silakan menghitung. Nanti informasi ini dipindahkan dalam poster. Oke? Terus kasih judul posternya. Sekarang mulai mendesain, waktunya berjalan. Bawa spidol kan? Yang enggak silakan di sini kok. Yang ayo waktunya terus berjalan. Jadi yang kreatif, ibu yakin sih kalian kreatif apa lagi? Terus kreatif banget. Ayo kan, tunjukkan kreativitas. Ide apa? Thank you.
Jadi saya ketua kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu data ukuran sepatu teman. Jumlah datanya 10. Itu banyak data, jumlah keseluruhan. Datanya 10. Oke, good. Rata-rata. Jumlah rata-rata adalah 39,1. Terus jumlah data median 38,5. Jumlah data modus adalah 38. Oke, gitu plus untuk kelompoknya.
Diawali dulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Bu, alhamdulillah Bi sudah melaksanakan siklus 2 pembelajaran di kelas terkait dengan materi pemusatan data dan media modus. Nah, untuk segala rancangan sudah disampaikan sebelumnya, jadi sudah pelaksanaan. Jadi untuk pelaksanaannya itu sendiri, ini alhamdulillah tujuan pembelajaran dulu ya Bu. Alhamdulillah tujuan pembelajarannya itu tercapai terkait dengan target yang kemarin sudah ditentukan. Terus juga untuk pengalokasian waktu yang kemarin sempat ditekankan lagi kira-kira cukup nggak waktunya, karena sudah di manajemen waktunya di RPT itu alhamdulillah tercapai. Mungkin ada merasa sedikit tapi Bu untuk alokasi waktunya agak kurang tinggi, tapi lakukan lebih keras lagi, maksudnya lebih sering mengingatkan ke siswanya gitu terkait dengan waktu, karena kan pertama ini bentuknya proyek kan pasti banyak memakan waktu, belum lagi siswa mengumpulkan datanya, memikirkan idenya gitu. Nah terus juga lebih sering datang ke kelompok-kelompok untuk melihat bagaimana sih pengerjaan siswa gitu, apakah sesuai dengan lembar kerja petunjuk yang sudah dikasih gitu. Nah itu bonding juga, karena ada siswa yang tidak mau berkelompok, maksudnya tidak ikut serta, jadi itu diajak aja gitu, sama-sama lah sama kawan yang lain gitu. Terus melakukan, ada yang susah kan ada scaffolding gitu, kira-kira menggunakan dari manusia, karena kan data itu sendiri bukan data dari diri, tapi data dari ukuran sepatu teman-temannya gitu. Jadi mereka sendiri yang mengumpulkan data tersebut. Alokasi waktunya alhamdulillah. Terus untuk tujuan pembelajaran juga alhamdulillah tercapai. Terus hasilnya juga itu ada 5 poster gitu, karena untuk kelompok itu dibentuknya 5 kelompok, dan pada siklus sebelumnya kan ada PR ya, itu tugas di pembentukan kelompok, karena waktu itu pembentukannya di hari ulang, jadi memakan banyak waktu kan. Nah ini untuk meminimalisir itu, kelompok itu sudah dibentuk dari sebelum pertemuan itu, sebelum proyek sudah diinformasikan ke dalam kelas untuk kelompok, 5 kelompok bebas lah isinya, berarti ada yang 6 ada 7 karena satu kelas 30 orang. Terus untuk kelompoknya itu bentukannya kita tidak ada ketentuan untuk alokasi waktu, tidak pembelajaran, dan juga bentukan dari kelompok proyek. Apa namanya dalam pelaksanaan dan antisipasi ya, di awal pertama kan kalau proyek itu makan waktu banyak ya, selalunya untuk tugas rumah, tapi ini di dalam waktu belajar, jadi mensiasatinya pertama bentuk kelompoknya di awal di pembelajaran, terus sudah bisa ini bagus ya, lalu selalu mengingatkan dalam kegiatan pembelajaran dalam kelompoknya atau dalam kelas ya, bahwa alokasi waktu pembelajaran proyeknya itu tidak proyeknya namanya itu ada waktunya, selalu diingetin. Oke, bagus, memang tadi harus mensiasati waktu. Dapat juga jadi terdapat
dapat 5 poster dan itu kemarin sudah didokumentasikan juga, terus sudah sempat dipresentasikan. Terus kemarin kan Dwi juga menyediakan tugas individu, harapannya kan selesai presentasi, tapi ternyata waktunya nggak cukup gitu untuk tugas individu. Jadi tugasnya tetap diberikan karena sudah dipotong kecil-kecil gitu. Tadi betul diberikan ke Iya, anak. tetap diberikan. Depannya ada jantung apa tuh? Iya, apa ada. ada sebesar pertama. Bagus lah. Ibu kemarin berarti ibu kelihatan deh mereka tak semua orang bahkan pensi ya. Berarti beliau nggak pensiun ya. Oke. Tindak lanjut berarti menyampaikan pembelajaran berikutnya. Pembelajaran apa setelah ini karena Sebentar. ini kan berarti yang saya kasih. Udah semuanya udah bagus, pelaksanaannya udah sesuai dengan apa? Kalau pembelajarannya, alokasi waktunya cukup ya. Agak lebih enjoy bedanya sih. Lebih enak. Karena mungkin materinya sesuai dengan berat badannya, lalu menugaskan anak untuk mengerjakan apa proyeknya juga sesuai ya. Kalau kemarin kan mungkin gambarnya, apa masalahnya itu Masalahnya. ya. Dan apa yang penting nanti ke depannya ada kemajuan lagi. Lalu apa selanjutnya nih apa yang kan udah bagus ya, untuk yang siklus kedua udah bagus, apa kontennya bagus, hasilnya bagus, tercapai kan? Tercapai 80%, mencapai KKM. Ya, mungkin ada tambahan. Itu ya. Sebenarnya dalam budaya itu sendiri itu hanya pembelajaran. Maksudnya bagus nilai itu kan itu ada aspek yang kamu Biasanya kalau masih dikumpulkan kelompok berobservasi, ada punya di bagian akhir ada aspek yang dinilai selain kognitif. Karena ini kan dua siklus ini kan kelompokan ya. Ada kelompokan data dari proyeknya, terus kemudian media modus sampai kesimpulan tampilan poster terus kesimpulan kelompok. Ada beberapa aspek yang jadi namanya. Ini maksudnya ini angket. Ya, angket ada instrumen. Ya, iya, kalau ini Ini ada daftar aksi juga. ini petunjuk jadi kerjasama misi gimana? Umpan bikin bahasa itu. Ini tergantung. Oke, Jadi nanti yang nilai itu siapa? Bisa apa? Mau ngulangin kalau semuanya. Tadi bikinnya kalau misalkan nilai semua siswa dalam kelompok, itu bisa pengamatannya lebih karena kan ada sekarang sistem LS case study. Jadi ya kalau di kemarin itu juga mereka benar itu jadi karena yang dia pengawatannya lebih masif. Objektif. Ya, kayak ada yang terakhir ya sesuai kesepakatan awal nih. Bagaimana nih menurut hasil yang Dwi dapatkan dari situ? Dari Dwi sendiri sampai lebih enjoy kalau dari Dwi Tarki agak lebih ada kemajuan lebih dari siklus yang pertama juga mungkin ibu juga bisa mengamati, bisa menilai. Terus untuk tujuan pembelajarannya alhamdulillah tercapai gitu. Untuk di warna juga ya poster itu karena ukuran sepatu jadi siswa itu dibuat kelompok biar sampai menggambar sepatu gitu ya. Terus nggak nyangka juga kalau mereka stres itu tanpa posternya itu kan nggak dikasih ini ya bu, tidak dikasih acuan atau kerangka isi posternya harus gini enggak, tapi alhamdulillah mereka tuh punya kreativitas yang itu ya di luar. Jadi kalau di situ anak-anak Jadi hasilnya
bonus dijaga arahannya. Ya, kita kan ada semua itu. Pasti kita harus diingatkan ke Iya, karena kita ini ada ada jam ya. Habis pedang kita kan ada apa yang masuk. Kalau kita kamu orang yang paling penting itu. Ya kan kalau kita bisa kayak gitu. Karena ambil project itu tapi yang tadi kita ada masih. Oke, baik. Terima kasih kepada Vicky dan Vicky selaku guru kamu dan juga DPL untuk segala masukan setelah pelaksanaan siklus 2. Semoga harapannya segala kekurangan hambatan tantangan siklus 2 dan siklus 1 dan 2 itu bisa teratasi dan siklus 3 segala kekurangan itu nggak muncul lagi karena bisa lebih baik lagi. Terus untuk catatan lagi harus catatan juga gitu. Dan itu aja. Terima kasih banyak Bu. Doain semoga kedepannya lebih baik lagi. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.